Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Kak Dita Audina. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi Indonesia. Kira-kira apa sih itu ya? Oke, kita next ke slide selanjutnya. Jadi, sistem ekonomi Indonesia di sini adalah sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi, dan dasar politik perekonomian ini diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 33. Oke, next. Kemudian di sini ada Undang-Undang 1945 pasal 33 yang berbunyi apa ya? Yang berbunyi ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ayat yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oke, next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada sejarah sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama itu adalah masa demokrasi liberal, itu dari tahun 1950 sampai 1957. Di sini pemotongan nilai uang caranya dengan memotong uang yang bernilai 250 ke atas hingga nilainya menjadi setengah. Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950 oleh Menteri Keuangan saat itu, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Kemudian, guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera. Kemudian, sedangkan guntingan uang kertas bagian di kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Seperti itu yang sudah masa demokrasi liberal. Kemudian next. Nah, di sini ada masa demokrasi terpimpin, yaitu dari tahun 1959 sampai 1966. Di sini berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, yaitu di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada di tahun 1959 dan terjadi penurunan nilai uang seperti uang kertas yang nilainya 500 menurun menjadi 50 dan uang kertas 1000 menjadi 100 saja. Oke, next. Di sini ada masa demokrasi ekonomi dari tahun 1967 sampai 1998. Nah, kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Kemudian, pemerintah berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi, dan sekaligus konsumennya. Oke, next ke slide selanjutnya. Di sini ada masa demokrasi Pancasila, yaitu dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.
Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Dan di sini ada karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemudian di sini kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Terus juga pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di sini ada yang namanya nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 pasal 33, yaitu di sini ada kekeluargaan, kemudian kerjasama, keadilan, kemandirian, gotong royong. Di sini kekeluargaan yang berarti diwujudkan oleh semangat kebersamaan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang terdapat di Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama. Kemudian kalau yang kerjasama di sini berarti lebih bagaimana cara kita bekerja sama untuk memperoleh kemakmuran. Kemudian kalau yang keadilan di sini berarti sesuai, harus adil dan ada kontribusinya dalam kegiatan ekonomi. Kemudian kalau kemandirian di sini berarti mencerminkan ketergantungan bangsa Indonesia kepada pelaku ekonomi asing. Dan yang terakhir gotong royong. Nah, gotong royong itu kan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk kegiatan ekonomi sehingga manfaat dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.